Puji Tuhan. Gembala bacakan Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Puji Tuhan. Saya kira ayat ini langsung memberi penekanan pada betapa pentingnya kita mengucapkan perkataan-perkataan kita. Karena dengan ucapan itu kita akan dibenarkan, dan menurut ucapan kita pula kita akan dihukum. Betapa pentingnya berkata-kata, ya. Betapa pentingnya dalam berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Gembala mengingat ada suatu pepatah yang mengatakan engkau adalah majikan atau tuan dari perkataan-perkataan yang tidak engkau ucapkan. Engkau adalah hamba dari perkataan-perkataan yang engkau ucapkan. Dan engkau adalah budak dari perkataan-perkataan yang engkau tuliskan, ya. Ya, perkataan-perkataan itu di hari ini tentu tidak hanya dalam bentuk secara verbal, tidak hanya dalam bentuk keluar dari bibir, mulut, lidah kita kepada orang lain. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, perkataan-perkataan itu ya bisa kita tuliskan, ya. Dan kita tahu hari-hari ini begitu banyak sekali orang dengan jari-jari ini menulis perkataan-perkataannya di handphone misalnya, ya. Berkomunikasi lewat media. Jadi ada perkataan-perkataan yang kita boleh ucapkan dengan bibir, mulut, lidah kita, tetapi juga ada perkataan-perkataan yang kita boleh tuliskan. Mari kita mengingat hal ini dengan kasih sayang yang besar dari Tuhan. Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk kita berhati-hati dalam berkata-kata, ya. Rasul Paulus juga pernah berkata di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bahwa pelayanannya itu adalah pelayanan yang tidak lagi menulis pada loh batu, katanya. Tapi pelayanannya itu pemberitaan firman Tuhan, perkataan-perkataan kebenaran yang keluar dari mulutnya, itu dituliskan pada loh hati manusia. Dahsyat ya Bapak Ibu saudara-saudara, perkataan-perkataan kita. Semoga kita memiliki kesanggupan dari Tuhan untuk menghapus setiap perkataan-perkataan kotor, hinaan, caci maki orang lain di dalam loh hati kita, ya. Kita memohon kepada Tuhan agar supaya kekuatan dari perkataan-perkataan itu yang seringkali sulit sekali dibuang dari hati kita, dari pikiran kita. Oleh kuat kuasa Roh Kudus kita boleh membuangnya. Tapi kita melihat di sini betapa perkataan itu memiliki kekuatan, ya.
memiliki pengaruh. Dan perkataan-perkataan itu juga di kemudian hari akan menuntut Bapak Ibu Saudara-saudara pertanggungan jawab dari saya dan saudara yang menggunakannya, ya. Haleluya, puji Tuhan. Mari coba kita renungkan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Satu waktu saya dan saudara yang aktif bermedia sosial, menuliskan ini dan itu, berkomunikasi dengan orang lain. Entah itu yang kita tulis baik atau jahat, tapi kemudian tiba-tiba kita sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Kita berhenti. Ada yang bertanya tentunya, tapi tentu ada yang lain sudah tahu. Kita sudah berhenti karena ya kita sudah meninggal. Kita sudah beralih tempat. Nah, apakah kita memikirkan yang tertinggal dari perkataan-perkataan yang tertulis itu di dalam HP kita adalah hal-hal baik atau hal buruk? Kita sudah ada di kuburan, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan-perkataan kita masih hidup. Perkataan-perkataan kita masih ada. Perkataan-perkataan kita masih tertulis, puji Tuhan. Semoga saja perkataan-perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Kita sudah tidak ada. Kita boleh sudah pergi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kekuatan dari perkataan-perkataan kebenaran yang kita lakukan, haleluya, mengucapkan kata-kata yang memberkati orang lain, yang menguatkan orang lain, yang membangkitkan semangat orang lain, yang meneguhkan iman orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada, masih dapat dibaca, masih berguna, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita ingat perkataan Tuhan Yesus sendiri. Setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutku adalah roh dan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Semoga Tuhan gunakan saya dan saudara, puji Tuhan, dalam berkomunikasi. Marilah ya kita, Yakobus katakan memang belum sempurna di dalam hal berkata-kata. Saya dan saudara memang masih suka kepleset, keseleo lidah kata orang, ya. Tapi mari segera kita perbaiki, mari segera kita tarik, mari segera kita meminta maaf kalau kita sudah salah berkata-kata. Mari kita segera bereskan, ya, karena sekali lagi Tuhan Yesus sendiri berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya. Oh haleluya, semoga kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sia-sia. Bukan ucapan-ucapan kosong belaka, haleluya. Tapi biar perkataan-perkataan kita berisi, haleluya. Perkataan-perkataan kita memberkati orang lain. Perkataan-perkataan saya dan saudara adalah perkataan-perkataan yang memuliakan Allah, puji Tuhan, haleluya. Jadilah Tuhan atas perkataan-perkataan kita. Artinya, mari kita menjadi pengendali. Mari saya dan saudara berusaha sekuat tenaga dengan memohon kesanggupan dari Tuhan menyertai kita. Haleluya. Agar supaya saya dan saudara boleh menjadi majikan atas perkataan-perkataan kita. Artinya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menyakiti orang lain, kalau boleh itu kita jangan ucapkan, puji Tuhan.
Kita menjadi pengendali, kita menjadi tuan atas perkataan-perkataan yang tak diucapkan. Tentu yang tidak terucapkan ini adalah perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang kosong, ya. Tetapi biarlah kita menjadi hamba dari perkataan-perkataan yang baik. Haleluya. Keluar perkataan-perkataan yang terukur dalam menilai orang lain. Perkataan-perkataan yang terukur, haleluya, di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Artinya kita memiliki kesanggupan mengendalikan diri dalam berkata-kata yang kemudian orang yang mendengarnya, dia beretika di dalam berkomunikasi. Dia dewasa di dalam hal berkata-kata. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita memenuhi pikiran kita, hati kita dengan firman Allah. Ya. Perkataan-perkataan roh dan hidup. Puji Tuhan. Mari pikiran saya dan saudara dikuasai oleh Roh Kudus untuk berjaga-jaga di pintu bibir mulut kita. Ini doa dari pemazmur. Dia bilang, Tuhan berjaga-jagalah atas pintu bibir mulutku. Haleluya. Kalau kita boleh terjemahkan di dalam kondisi hari ini, Tuhan berjaga-jagalah dalam pikiran hatiku dan di dalam jari-jariku. Haleluya, puji Tuhan. Ya, bukan cuma di mulut. Ada penjaga yang mengendalikan. Ada kuasa yang menolong, menopang kita. Haleluya. Tetapi juga di jari-jari kita. Haleluya. Jari-jari tinggal mengikuti apa yang ada pada pikiran kita, bukan? Mari kita menggunakan jari-jari kita ini dengan baik. Haleluya. Jangan cepat keburu atau jangan keburu emosi. Ya. Dahulukan pertimbangan. Jangan cepat-cepat mengeluarkan perasaan, Soleman katakan. Jangan cepat-cepat memberitahu rahasia. Mari ada dalam pertimbangan-pertimbangan. Terkadang tentu kita sudah mulai menggunakan jari-jari kita. Waktu kita mau kirim, pikir lagi. Haleluya, puji Tuhan. Wah, kata-kata saya ini memberkati atau tidak ya? Berguna atau tidak ya? Ya. Bermanfaat baik atau tidak? Jangan-jangan ini hanya menyebabkan lebih bertambahnya persoalan. Atau kita lagi teleponan dengan orang lain, ya, sambil berbicara, mari akal kita jalan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Mari kamu sendiri di dalam berucap, jangan sekedar mengeluarkan kata-kata dengan cepat, timbang-timbang dulu. Ini penting sekali dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Semoga, puji Tuhan, kita menjadi jemaat, kita menjadi hamba Tuhan yang kata-kata kita, haleluya, memberkati. Puji Tuhan. Semua yang sedap, semua yang manis kedengaran, semua yang patut dipuji, semua hal yang baik, yang indah, yang mendatangkan kehormatan dan kemuliaan bagi Tuhan. Pikirkan semua itu, haleluya, dan ucapkan, haleluya, puji Tuhan. Ini renungan singkat kita di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai kita ketemu besok hari ya, di ibadah baik jam 6, jam 9, dan jam 6 sore menjelang malam. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau memberikan kami peringatan yang penuh kasih kepada kami.
Kami diberitahu bahwa kami akan dibenarkan dan akan dihukum berdasarkan ucapan-ucapan kami, berdasarkan tulisan-tulisan kami. Tuhan, tolong kami, berikan roh-Mu yang mengendalikan bibir mulut kami, yang mengendalikan jari-jari kami, terutama Roh Kudus yang mengendalikan hati kami, mengendalikan pikiran ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan biarlah kami menjadi berkat kepada banyak orang, puji Tuhan. Kami percaya bahwa pengurapan Tuhan ada dalam perkataan-perkataan kami saat perkataan-perkataan itu memuliakan Engkau. Saat perkataan-perkataan itu memberkati sesama kami. Saat perkataan-perkataan itu membangkitkan harapan kepada orang-orang yang sudah putus asa. Oh Tuhan, tolong kami untuk jadi berkat dalam berkata-kata. Tuhan, ampunilah semua perkataan yang sudah keluar dari bibir mulut kami. Ampunilah kami setiap perkataan yang sudah tertulis, ya Tuhan, yang kami sudah gunakan jari-jari kami ini, yang tidak memberkati orang lain. Ampuni kami, Engkaulah yang menghapus kiranya, haleluya. Orang yang disakiti oleh perkataan-perkataan kami, bebati hati mereka. Dan kami memohon Tuhan tolong agar supaya kami memiliki hubungan-hubungan yang harmonis, yang baik dengan sesama kami. Terlebih sesama jemaat Tuhan sebagai satu keluarga dalam Engkau. Dalam nama-Mu yang ajaib kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.